selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imelda Silviani Kalsum dengan NPM 20201005. Salah satu mahasiswi keperawatan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal tentang standar operasional prosedur peningkatan keamanan obat yang harus diwaspadai dengan melakukan 7 benar dalam pemberian obat. Yang perlu diketahui adalah obat merupakan substansi yang diberikan kepada manusia ataupun hewan sebagai bentuk pencegahan, bentuk perawatan, dan pengobatan terhadap berbagai gangguan yang terjadi dalam tubuh. Nah, obat pun bekerja sesuai prosedur kimiawi melalui 4 reaksi obat. Yang pertama adalah overdosis. Sebenarnya, overdosis adalah pemberian dosis yang berlebihan, tidak sesuai dengan anjuran dokter ataupun perawat. Yang kedua adalah efek samping. Efek samping adalah efek farmakologi yang tidak diinginkan tetapi terjadi ketika mengonsumsi obat tersebut. Yang ketiga adalah efek sekunder. Efek sekunder adalah efek farmakologis yang bersifat primer. Yang keempat adalah interaksi obat. Interaksi obat adalah efek dari suatu obat yang dapat mempengaruhi interaksi dari obat lain. Prinsip pemberian obat 7 benar. Yang pertama adalah benar pasien. Sebelum obat diberikan kepada pasien, seorang perawat harus memeriksa identitas pasien terlebih dahulu. Nah, identitas pasien dapat ditemukan di papan identitas di tempat tidur pasien, di gelang identitas pasien, atau dapat ditanyakan langsung kepada pasien ataupun keluarga pasien. Nah, jika pasien tidak bisa merespon secara verbal, maka respon nonverbal juga bisa dipakai. Misalnya, ketika pasien ditanyakan tentang identitasnya, maka pasien mengangguk, berarti itu benar adalah identitasnya. Nah, ketika ada pasien yang mengalami gangguan mental atau gangguan kesadaran atau tidak sadarkan diri, maka untuk memastikan identitasnya dapat ditanyakan kepada keluarga dari. Nah, yang kedua adalah benar obat. Obat memiliki 2 nama, yaitu nama dagang dan nama genetik. Setiap obat dengan nama dagang yang asing atau baru pertama kali kita dengar, maka harus diperiksa nama genetiknya terlebih dahulu atau dapat menghubungi apoteker atau bagian farmasi untuk ditanyakan atau memastikan kandungan obat tersebut. Nah, sebelum seorang perawat memberikan obat kepada seorang pasien, maka label pada botol atau kemasan pada obat harus diperiksa sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah saat membaca permintaan obat dan diambil dari rak obat. Yang kedua, pada saat label dibandingkan dengan obat yang diminta. Yang ketiga, jika labelnya tidak terbaca, maka isinya tidak boleh dipakai dan dikembalikan ke bagian farmasi. Saat memberikan obat kepada pasien, seorang perawat harus mengeceknya kembali. Nah, perawat harus ingat untuk apa obat tersebut diberikan kepada pasien dan bagaimana cara kerjanya. Hal ini membantu perawat untuk mengingat nama obat. Yang ketiga adalah benar dosis atau volume obat. Dosis atau volume obat, terutama pada pasien yang memerlukan kewaspadaan tinggi, dihitung dan dicek oleh 2 orang yang berkompeten atau biasa disebut dengan double check. Jika seorang perawat masih memiliki keraguan, maka dapat mengkonsultasikannya ke dokter yang telah menuliskan resep. Kemudian, pada saat memberikan obat, seseorang perawat harus berkonsentrasi penuh saat menyiapkan obat dan terhindar dari berbagai gangguan.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian dosis obat kepada pasien. Yang keempat adalah benar cara atau rute pemberian obat. Cara pemberian obat harus disesuaikan dengan bentuk atau jenis kesediaan obat. Tidak boleh digerus dan boleh digerus. Obat-obat yang akan diberikan per NGT sebaiknya adalah obat yang cair atau liquid atau sirup. Pemberian obat dapat diberikan secara peroral, sublingual, tropikal, perektal, dan inhalasi. Nah, pemberian obat peroral adalah pemberian obat paling umum atau biasa dilakukan, dan pemberian obat secara peroral adalah pemberian obat yang paling nyaman dilakukan. Kemudian adalah pemberian obat parental. Pemberian obat tidak melalui proses pencernaan tetapi melalui vena atau perinfus. Kemudian tropikal. Tropikal adalah pemberian obat melalui kulit atau membran mukosa, misalnya salep, krim, ataupun tetes mata. Perektal. Perektal merupakan melalui rute rektal berupa enema atau suppositoria yang akan mencair pada suhu badan. Dapat inhalasi. Inhalasi adalah pemberian obat melalui saluran pernapasan karena memiliki epitel dalam pengabsorpsian yang luas. Dalam pemberian obat, sedapat mungkin harus berjarak dengan nutrisi agar tidak terjadi overdosis. Adalah benar waktu. Waktu harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Misalnya, setelah makan, sebelum makan, atau saat makan. Sebagai seorang perawat harus memperhatikan waktu pemberian obat. Misalnya 3 kali sehari tiap 8 jam, 2 kali sehari tiap 12 jam. Terus tiap 24 jam sekali atau sehari, atau selang sehari tiap 48 jam. Obat harus segera diberikan saat setelah diinstruksi oleh dokter. Juga harus memperhatikan kadar luarsa dari obat yang diberikan kepada pasien. Kemudian yang keenam adalah benar dokumentasi. Setiap perubahan yang terjadi pada diri pasien harus didokumentasikan setelah mendapatkan obat atau perawatan. Setiap dokumentasi klinik harus ada bukti nama dan tanda tangan atau paraf. Bila pasien tidak mau meminum obat atau obat tersebut tidak dapat diminum oleh pasien, maka harus dicatat alasannya dan dilaporkan kepada dokter agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang ketujuh adalah benar informasi. Setiap melakukan atau merencanakan tindakan harus dikomunikasikan kepada pasien ataupun kepada keluarganya. Kemudian, menjelaskan tujuan dan cara mengonsumsi obat yang baik dan benar tentang efek samping dari pengobatan yang didapat. Kemudian, setiap informasi yang telah diberikan kepada pasien ataupun keluarganya harus ditulis dalam form penjelasan pendidikan dokter yang ada di dalam paket rekam medis dan ditandatangani oleh dokter dan pasien. Teman-teman, sekian video dari saya. Saya harap video ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.